Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ayah bunda serta saudara-saudara dimanapun kita berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian Tauhid Ramadan pada bagian yang ke-6. Hari ini kita bicara tentang hukum-hukum seputar puasa. Hukum-hukum seputar puasa. Ini kita bincangkan seperti bagaimana hukum rokok berbuat dalam puasa, bagaimana kalau kita vaksin, kita suntik, memakai parfum atau sebut dengan bukhur ya, parfum asap, bagaimana orang cuci darah, bagaimana orang memakai inhaler, ada inhaler di hidung, bagaimana memakai obat tetes mata, tetes telinga, cuci darah, tetes hidung, dan lain sebagainya, atau makan pil obat jantung yang letakkan di bawah lidah itu bagaimana, dan banyak hal lain yang bisa kita diskusikan ayah bunda sekalian pada hari ini. Insya Allah kita akan coba mulai satu persatu. Pertama mungkin kita akan coba bicara tentang masalah hukum rokok dalam berpuasa. Merokok dalam puasa, ada yang sambil seloroh, apakah merokok itu membatalkan puasa? Kan dia tidak makan dan tidak minum, itu kan? Ya benar sekalian, menghisap rokok tentu mengandung nikotin, ya, dan itu jelas membatalkan puasa. Sebab kadar nikotin dalam rokok itu sangat besar, sehingga rokok itu mampu memberikan pengaruh pada rongga tubuh. Juga dia mengandung zat-zat lain, ya. Dia memberi pengaruh kepada rongga tubuh dan lambung, sehingga karena pengaruh inilah dia masuk ke lambung. Dia masuk ke lambung, maka disamakan dia dengan makan dan minum. Artinya rokok adalah sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Baik, itu mungkin jawabannya. Ada pertanyaan juga kepada kita. Ini Anda ambil kutip dari Bekal Islam dari Ustaz Firanda tentang bukhur. Bukhur itu semacam parfum yang ada yang dari asap itu, ya. Ada yang dibakar pakai apa gitu, sehingga dia asap itu yang punya bau. Itu namanya bukhur. Benar sekalian, bukhur pada prinsipnya tidak membatalkan puasa. Sebab orang yang menghirupnya kan tidak samakan dengan makan dan minum. Berbeda dengan rokok tadi itu memasukkan ke rongga lambung dan rongga perut. Jadi kalau bukhur dia menghirupnya, dia tidak berpengaruh apa-apa, hanya bau saja. Cuma dengan demikian para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini makruh ya bagi seorang yang berpuasa yang sengaja menghirup bukhur. Jadi dia mensengaja menghirup bukhur, sehingga namanya bagi ulama ada bukhur. Kenapa ada ulama yang menyebut itu sebagai makruh? Karena dikhawatirkan, kata beliau, zat terkandung dalam bukhur itu masuk ke dalam lambung. Nah, tapi pada prinsipnya bahwa bukhur atau parfum asap yang kita
kita kita hirup itu tidaklah sebuah yang membatalkan puasa. Allahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya pertanyaan tentang cuci darah. Nah, bagaimana hukum cuci darah? Jadi orang yang cuci darah, dia kan cuma duduk lalu masukkan alat ke dalam tubuhnya lalu cuci darahnya dan sampai selesai sekian jam dan dia segar kembali dan dia bisa pulang. Nah, benar sekalian, cuci darah sesungguhnya dalam dalam teorinya terdapat dua dua cara ya atau dua metode, Allahu a'lam ya. Pertama disebut dengan metode hemodialisis ya. Hemodialisis itu artinya cara kerjanya dengan mengeluarkan darah dari tubuh, kemudian menyaring dalam suatu alat, setelah itu dikembalikan dalam tubuh. Proses proses seperti ini sudah cukup membatalkan puasa kita. Hal ini karena ada proses tambahkan, ada glukosa, ada garam kan ketika dimasukkan dalam tubuh itu kan darah dikeluarkan dulu, dibersihkan, lalu ada makan glukosa, ada garam, dan obat-obat lainnya. Nah, buktinya adalah setelah mereka itu darah mereka segar kembali. Nah, jadi menambah energi pasien. Maka disepakati oleh para ulama bahwa cuci darah adalah yang pola yang pertama disebut dengan hemodialisis atau mengeluarkan darah dalam tubuh manusia dan kembali menambahkan garam, menambahkan zat lain, glukosa dan sebagainya. Ini sepakat bahwa ini membatalkan puasa. Ya benar sekalian. Yang kedua disebut dengan dialisis peritoneal. Peritoneal. Ini cuci darah ini melalui perut. Ya benar sekalian. Ini saya sadur langsung ya dari pendapat dalam buku bukan buku ya, dari aplikasinya Firanda ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada Ustadz karya ini dapat disebarluaskan insya Allah ya. Ustadz mencoba menggambarkan yang kedua kata beliau adalah program disebut dengan metode dialisis peritoneal. Cuci darah ini melalui perut atau kata beliau dikenal dengan metode CAPD, atau dapat disingkat dengan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Diawali dengan pembuatan sebuah lubang kecil di dekat pusarnya oleh dokter bedah. Lubang itu berguna untuk masukkan selang atau kateter ya, kateter ke dalam perutnya. Itu akan dibiarkan berada di rongga perut agar pasien dapat melakukan proses sendiri atau dialisis sendiri. Nah, begini alurnya seperti ini. Pertama itu kan setiap hendak melakukan darah itu pasien gagal ginjal itu harus menghubungkan kantong yang berisi cairan dialisat ke kateternya, menunggu sampai yang tersebut mengisi rongga perutnya. Nah, cairan dialisat itu kemudian dibiarkan ke dalam rongga perut selama beberapa jam ya, beberapa jam sampai ketika darah melewati pembuluh darah di peritoneum, zat-zat sisa dari darah tersebut akan diserap oleh cairan dialisat itu. Nah, cairan dialisat yang sudah tercampur dengan zat-zat sisa akan dilarikan keluar melalui perut ke kantong lain yang masih kosong. Nah, proses ini dilakukan oleh pasien kadang-kadang sampai 3-4 kali per hari. Masing-masing itu biasanya membutuhkan waktu lebih kurang setengah jam. Nah, pada metode cuci darah yang kedua ini ya, dengan melubang dalam melubangkan perut sehingga darah itu mengalir dan dibuang yang kosong kepada yang kosong tadi itu ya. Proses itu katakan tadi yang pertama tadi adalah jadi darah itu menghubungkan kantong berisi dialisat yang kateter itu sehingga berapa jam lamanya ketika darah melewati pembuluh di peritoneum zat itu diserap oleh cairan tersebut, kemudian cairan itu campur dengan zat sisa akan melalui perut, dikeluarkan melalui perut kantong kosong itu. Nah, ini teman sekalian, metode ini ada beda pendapat. Kalau pertama tadi itu jelas semua ulama sudah sependapat. Tapi untuk metode kedua ini para ulama kita berbeda pendapat. Ada mengatakan bahwa seperti ini tidak membatalkan puasa.
karena prosesnya tidak sama dengan yang pertama tadi. Tapi sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa cuci darah yang kedua ini membatalkan puasa karena prosesnya mirip dengan cuci darah yang pertama, yaitu menambahkan glukosa atau zat-zat yang diserap oleh darah yang menjadikan penambahan energi pada pasien. Dan sepakat beliau saat Penanda bahwa inilah yang paling kuat. Jadi kalau begitu, ayo bunda sekalian, saudara dengan dua metode itu sama-sama membatalkan puasa, walaupun saudara dengan metode yang kedua yang kita kenal dengan metode hemodialisis dengan kantong di luarnya itu, ini ada yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Tapi secara umum bahwa kedua-duanya itu membatalkan puasa. Allahu a'lam bishawab, ya bunda sekalian. Jadi itu ya. Lalu ada yang bertanya lagi tentang obat tetes. Apa hukumnya mau ketika orang berpuasa menggunakan obat tetes? Ada tetes mata, ada tetes hidung, lalu ada tetes telinga, kah? Ada dua, tiga obat tetes itu. Nah, ya bunda sekalian, bicara obat tetes seperti obat tetes mata misalkan, eh, obat tetes mata itu ada dua kemungkinannya. Pertama, obat tersebut hanya terasa di hidung saja. Jadi hidung saja. Kedua, obat itu bisa terasa ke lidah. Nah, kemungkinan yang pertama, insya Allah tidak akan membatalkan puasa. Namun yang kedua itu tentu akan ada ikhtilaf karena dia sudah masuk ke lidahnya. Nah, sebagai literatur mengatakan bahwa yang masuk lidah itu bukan obatnya, namun hanya sampai kepada saraf salib itu saja. Namun ada yang mengatakan itu sudah obatnya. Yang kondisi ini ya bunda sekalian, maka obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Ya kan? Karena zatnya tidak sampai kerongkongan. Ya, kerongkongan. Dan juga asal mata itu bukanlah saluran makanan minum. Jadi sepakat sekalian bahwa untuk tetes mata tidak membatalkan puasa. Begitu pula obat tetes telinga, ya. Tapi sebagian ulama membatalkan mendapat bahwa obat tetes telinga itu membatalkan puasa. Disebabkan obat tersebut terasa kekerongkongan. Akan tetapi pendapat sebagian besar yang benar adalah obat tersebut tidak membatalkan puasa. Karena obat itu diteteskan di telinga, bukan dimakan atau diminum. Jadi apalagi obat tetes itu tidak dihukumi sebagai makanan atau minuman. Nah, jadi dengan demikian ya bunda sekalian, kesimpulannya bahwa obat tetes telinga tidak membatalkan puasa. Allahumma sholli. Nah, bagaimana dengan obat tetes hidung? Jika obat tetes hidung ini sampai ke kerongkongan, maka ini membatalkan puasa. Oke, ketika obat tetes hidung ini sampai ke kerongkongan, maka ini membatalkan puasa. Memang dalam prakteknya obat tetes hidung itu sampai ke kerongkongan dan terasa. Bunda sekalian, jadi oleh karena itu obat tetes hidung itu disepakati cenderung untuk membatalkan puasa. Ya, Bunda sekalian, ini untuk dari tiga tetes tadi itu, mata, telinga, hidung, maka hidung membatalkan puasa, sedangkan tetes mata dan telinga tidak membatalkan puasa. Allahu a'lam bishawab. Ya. Lalu yang paling asik, yang sering itu adalah tentang obat sakit jantung, isosorbit nitrat itu ya, yang diletakkan di bawah lidah itu. Nah, dari beberapa literatur
yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Firanda bahwa obat ini digunakan dengan cara meletakkannya di bawah lidah. Lalu ia akan melebur masuk ke tubuh di area jantung sehingga dapat menolong saat itu ketika orang terkena serangan jantung. Cuma kata beliau ada beberapa hal yang perlu dibicarakan di sini. Yang pertama adalah zat yang benar-benar takkan di mulut. Kemudian yang kedua adalah memungkinkan untuk ditelan sehingga masuk kerongkongan terus ke perut. Kalau begitu para ulama asalnya berbeda pendapat. Namun pendapat yang lebih kuat adalah jika zat itu masuk ke tubuh melalui kerongkongan, maka ya ulang kembali, kalau dia masuk ke tubuh tanpa melalui kerongkongan, dia hanya menyerap saja di bawah lidah. Nah, ini kalau disampai ke jantung, maka ini tidak membatalkan puasa. Dengan syarat kalau apabila ada sisa obat itu yang mesti dibuang, air liurnya yang merasa itu mesti dia tidak boleh ditelan, harus dibuang. Allahu a'lam bishawab. Ya benar sekalian, itu tentang tentang apa namanya, beberapa pertanyaan. Lalu secara kontemporer, ya, ini kan masalah perbincangan mengenai standar batal puasa itu. Ini secara kontemporer diperbincangkan saat ini, yang dulu nggak diperbincangkan. Apa sih yang maksud dengan makanan minum itu sehingga dia membatalkan puasa? Nah sekalian, banyak para ulama menjadikan dasar makanan minum itu adalah sampainya makanan dan minuman itu ke al-jauh. Al-jauh itu artinya lambung, sampai ke lambung. Setelah itu mereka kemudian beda pendapat, apa maksudnya al-jauh? Nah gitu ya, jauh. Sebagian para ulama seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin menetapkan bahwa standar makanan minum yang mengatakan puasa adalah apa yang disebut oleh nas atau apa yang semakna dengan nas tersebut. Jadi makanan minum merupakan pembatal puasa disebutkan secara nas. Adapun selain itu dikiaskan kepada semakna dengan keduanya, makanan minum seperti suntik vitamin dan semisalnya, ini dikiaskan di situ dari nas itu, maka ini pun termasuk pembatal puasa. Nah, bunda sekalian, kalau dapat disimpulkan bahwa dapat diketahui bahwa segala hal yang tidak disebutkan secara nas sebagai pembatal puasa, maka tidak semakna dengan makan dan minum, maka tidak termasuk pembatal puasa. Seperti tadi dikatakan obat tetes telinga, obat tetes mata, ya kan? Mata karena ia tidak disebutkan secara mansus ya dari nas itu, dan juga tidak dapat semakna dengan itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa obat tetes telinga itu tadi katakan bahwa tidaklah termasuk pembatal puasa. Nah ya benar sekalian, jadi kadang-kadang seperti juga ada pengkiasan ya, terhadap makanan minum itu, dan itu. Namun ada perkara-perkara yang dimaafkan dalam hukum Islam ya, yang dimaafkan ketika dia masuk ke dalam lambung, namun dimaafkan. Mungkin karena terlalu sedikit misalkan, asal tujuannya bukan untuk makanan minum. Contoh, tetap disunahkan berkumur-kumur kita waktu kita berwudu. Jadi walaupun ayah bunda sekalian, tetap sunnah dia berwudu waktu Ramadan berpuasa subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, disunahkan. Tentu bekas kumur-kumur itu ada yang tertinggal airnya di mulut. Maka kalau dia masuk ke dalam lambung kita, maka ini masih tingkat dimaafkan. Begitu pula orang yang misalkan bersiwak, ada rasa minnya begitu kan, ada rasa minnya tertinggal di mulut,
Ini pun dimaksud dimaafkan dalam hukum. Nah, jadi hal-hal seperti ini ayah bunda sekalian, dia tidak batalkan puasa karena masuk lambung itu kadarnya sedikit dan bukan tujuan asal dan bukan untuk itu. Dia bukan karena tujuan asalnya dan itu tidak banyak. Nah, tidak banyak. Nah, ayah bunda sekalian, itu kira-kira tentang apa namanya hal-hal sifatnya kontemporer ya, pembatal puasa. Nah, namun pada saat ini ada pula hal-hal yang tidak membatalkan puasa, seperti makan dan minum dalam keadaan lupa. Misalkan ayah bunda sekalian, jam 10 kita lapar, tapi lupa terpuasa nih. Jam 11 makin lapar, setengah 12 lapar sekali. Ya kita lihat ada makan, ada apa lauk gitu. Wah, paham. Kita buka tempat apa ya, penutup makanan, kita ambil nasi, kita makan dengan lahapnya. Pas sudah selesai makan, sudah minum, ingat kita puasa. Astagfirullah, kita puasa ini. Bagaimana hukumnya? Maka ini terhadap keadaan lupa. Maka Rasul katakan, man nasiya wa huwa shaimun faqala aw syarib falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allah wa saqah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang sedang lupa atau lupa ia sedang dalam keadaan berpuasa, lalu ia makan dan minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya, karena kala itu Allah lah yang memberi makanan minumnya. Allah Akbar. Tapi jangan diniatkan lupa-lupa lah kan. Ini kalau lupa benarannya. Bagaimana kata lupa makanan? Separuh makan sedang enak-enaknya. Kita ingat kita puasa. Ada di mulut ada nasi, air belum diminum. Gimana caranya? Ya dibuang. Jadi ada di mulut kita ingat, ketika itu pas kita ingat hilang hukum lupanya kan. Nah, maka sesuatu yang masuk ke dalam lambung kita namanya makan dan minum. Nah, itu dibuang. Apalagi minum kita kan. Tidak boleh. Jadi sejak kita ingat itu hilang hukum lupa. Maka wajib kepadanya untuk berpuasa terus. Tentang jima dalam keadaan lupa. Ini apa? Banyak masalah orang apa ya? Pengantin baru ini kan. Karena masih baru, lupa. Ini sedang berpuasa. Sehingga hukumnya Ibnu Taimiyah cuma menjelaskan, karena kata beliau terdapat 3 pendapat ulama tentang ini. Ya. Pertama, ulama berpendapat bahwa tidak wajib mengqada, tidak wajib berkafarat. Tidak perlu dia qada, tidak perlu berkafarat. Kenapa? Dia lupa. Apalagi kalau lupa dia. Nah, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Sehingga dia mandi, bersih, diteruskan puasanya. Dia lupa. Dan tidak perlu dibayar kafarat dan tidak perlu tidak perlu mengqada puasanya. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i. Yang kedua, ini menurut pendapat Imam Malik, harus mengqada saja. Harus mengqada saja karena dia kan termasuk dia akhirnya ini pendapat Imam Malik, dia mengqada artinya dia lupa, ya berarti dia nggak perlu puasa lagi, dia akan mengqada berikutnya. Dia lepaskan puasanya, silakan teruskan, dan tapi dia mesti mengqada. Yang ketiga adalah ini pendapat Imam Ahmad ya, harus mengqada dan bayar kafarat. Ayah bunda sekalian, Syekhul Islam merajihkan pendapat pertama. Jadi dia mengatakan ini pendapat pertama karena sama dengan keadaan lupa ya. Man aftara fi sahri ramadhan nasiyan fala tadaa alaihi wala kafarrah. Ini wala kafarrah. Jadi barang siapa yang berbuka bulan Ramadan karena lupa, maka tidak ada qada dan kafarat baginya. Jadi wala kafarah. Jadi fala tadaa alaih, tidak ada qada wala kafar,
wala kafarah, dan juga tidak ada kafarat baginya. Ini pendapat yang masyhur, dan ini kita pilih pendapat seperti ini ya. Nah, ya sekalian, jadi termasuk jima kan berarti dia berbuka. Jadi inilah pikiran sekalian, Allahu a'lam bishawab ya. Yang ketiga tentang mimpi basah atau ihtilam. Nah, mimpi basah misalkan si A mimpi basah karena dia dewasa, mimpi basah, mimpi berhubungan misalkan seperti yang ihtilam. Jadi sesuatu kan itu nggak ada dia menghendaki. Dia nggak mampu menghindari, dia mimpi ya dia nggak tahu, dia mimpi saja. Maka bahwa Allah juga tidak membebani di luar kemampuan kita manusia, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai kesanggupannya. Ini mimpi ini bukan kesanggupan dia untuk menyelesaikan tidak iya dan tidaknya, tapi memang di luar kehendaknya. Dengan demikian, para ulama memfatwakan bahwa ihtilam tidak menyebabkan puasa seorang menjadi batal. Jadi tidak menjadi batal. Nah, sebagai ijma, Syekh Al-Mawardi mengatakan umat telah ijma, telah sepakat bahwa seseorang jika ihtilam di waktu malam dan memungkinkan untuk mandi, namun tidak mandi sehingga dia menjadi seorang yang junub di waktu pagi, atau dia ihtilam di waktu siang, maka puasanya sah. Ya, maka puasanya sah. Itu yang ketiga, ayah bunda sekalian. Sekarang tentang menelan apa yang di gigi kita. Misalnya kita habis makan sahur, tiba-tiba di gigi kita ada sisa-sisa makanan gitu ya. Bagaimana ini? Ini Ibnu Munzir menyebutkan bahwa para ulama ijma atau sepakat bahwa tidak mengapa seseorang yang berpuasa terhadap sesuatu di sela giginya tertelan bersama air liur. Ingatlah, tertelan bersama air liur, di mana ia tidak mampu menghindarinya. Bukan ditelan ya, tapi kalau dia ada ayam di situ kecil itu berbuah, lalu dia buangnya lalu dimakannya, itu batal puasanya. Tapi kalau dia tertelan dengan air liurnya tanpa disengaja, maka tidak membatalkan puasa. 4. Yang kelima tentang muntah. Rasulullah bersabda, "Man istaqa'a amidan fa'alaihil qada, wa man zara'ahul qawi fala qada alaihi." Dikata Rasulullah, "Wa man zara'ahul qawi fala qada alaihi." Barang siapa yang sengaja menjadikan dirinya muntah. Ini kata Allah, "Man istaqa'a amidan fa'alaihi qada." Barang siapa yang sengaja menjadikan dirinya muntah dengan cara apapun, ya, maka wajib dia mengqada puasanya, sengaja. Dan barang siapa yang muntah tanpa sengaja, maka tidak wajib baginya mengqada. Artinya puasanya sah. Yang keenam, ini hukum menelan air liur. Ada air liur kita, lalu misalkan kalau lalu kemana tiba-tiba nggak mungkin dibuang, lalu kita minum air liur kita itu, bagaimana hukumnya? Ibnu Qatadah berkata di sini, menelan air liur yang tidak dikumpulkan tidak membatalkan puasa. Ini tanpa ada ikhtilaf ya, disepakat ini ya. Hal ini kata beliau dikarenakan tidak mungkin untuk menghindarinya. Tidak mungkin untuk menghindarinya. Dengan demikian ya bunda sekalian, menelan air liur hukumnya boleh dan tidak membatalkan puasa. Bagaimana kalau maksudnya debu atau semisal kerongkongan? Nah, juga Nawawi menjelaskan bahwa ulama mazhab sepakat ya, jika ada lalat, debu, butiran tepung misalkan masuk ke dalam tubuh tanpa sengaja, ini tidak membatalkan
puasa. Begitu pula Al-Buhuti mengatakan bahwa jika ada lalat, debu, serangga sebesar tepung misalkan, atau asap yang terbang ke dalam tongkongan tanpa sengaja karena tidak bisa dihindari, maka hal ini tidak membatalkan puasa. Nah, ya benar sekalian, itu tentang yang tidak membatalkan puasa ya, ada beberapa hal. Ada pula tentang pembatal puasa. Puasa akan batal yang pertama makanan dan minum. Sepakat tersebut. Jadi barang siapa yang sengaja makan dan minum sementara ia sadar berpuasa, maka puasanya batal. Seperti Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 187. Makanlah, minumlah bagimu hingga terang benang putih dan benang hitam, itu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Jadi nggak boleh makan minum. Begitu pula dalam kursinya Allah berfirman, dia meninggalkan makanan dan minuman dan nafsu syahwatnya karena aku, kata Allah. Nah, adapun kalau orang yang lupa dia kata tadi itu, maka dia tidak mengatakan puasa. Sampaikan tadi ya. Lalu jima. Bagaimana jima? Orang jima sengaja mengatakan puasa, ya. Jadi jima itu kan berhubungan ya. Laki-laki dan perempuan, suami istri, maka dia mengatakan puasa. Karena hal itu terjadi, maka jima terjadi meskipun tidak terjadi ejakulasi. Walaupun tidak terjadi ejakulasi, maaf ya. Tapi telah berhubungan dia telah masuknya kelamin laki-laki ke kelamin perempuan, dia sudah jima walaupun tidak ejakulasi. Ya, ejakulasi. Nah, ini sudah sepakat, Pak, walaupun mungkin masalah masalah lain ya, tapi setidaknya mana yang batal puasanya? Kedua-duanya, bukan yang mengajak aja, tapi kedua-duanya batal. Dan wajib bagi mereka untuk mengqadha. Selain itu bagi mereka juga membayar kafarat. Kafarat itu tentu berurutan ya, memerdekakan budak yang pertama, jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu ya, tapi kalau mampu itu dulu. Jadi bukan memilih ini, dia bukan terpercaya, tapi prioritas A, B, C. Kan budak misalkan, kalau tidak ada budak ya kita boleh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu baru mereka beri makan orang miskin. Nah, benar sekalian, itulah kira-kira kajian kita pada pagi ini, dan terakhir mungkin untuk saat ini masalah tentang namanya istimna. Istimna itu adalah, maaf ya, mengeluarkan mani karena menuruti hawa nafsu dengan cara saja lain jima. Jadi maaf ya, misalkan dia mencium, tiba-tiba dia keluar maninya karena mencium, namanya istimna. Meraba, keluar maninya, namanya istimna. Atau dengan cara-cara lain ya. Maka ulama sepakat bahwa istimna di bulan Ramadan maka puasanya batal dan wajib baginya untuk qada. Tidak perlu dengan kafarat, tapi dengan qada. Nah, ya benar sekalian, mungkin itu saja mungkin untuk beberapa hal. Untuk kajian berikutnya kita akan sambung tentang masalah pembatal puasa ini. Kalau ada yang pertanyaan silakan ditulis di komentar. Insyaallah kita akan bahas pada sesi yang ke-7. Allahumma shawab. Demikian, terima kasih ibu sekalian. Yang baik dari Allah datangnya, yang salah dari anak yang memakai ilmu ini hanya mendengarkan dari buya-buya, membaca berkhusus kepada bekal Islam yang ditulis oleh Ustaz Dr. Firanda. Allahumma shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.